Terpujilah namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Shalom semuanya. Kita buka yuk di Roma, kebenaran firman Tuhan. Di Roma, pasal yang ke-10. Ya, Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15, masing-masing baca di tempatnya ya. Begini bunyi firman Tuhan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya. Jadi kalau minggu lalu kita refresh sedikit ya. Kalau minggu lalu aku bawakan tentang identitas kita dalam Kristus, bahwa kita adalah gambar rupa Allah. Kita diizinkan, kita dikasih mandat, kita dikasih otoritas, kita dikasih kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Itu pesannya yang tertulis di Yohanes 14 ya. Jadi ada sesuatu ya, bahwa kalau kita lihat, kita renungkan perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini, kenapa di antara sekian banyak orang harus kita? Kenapa harus di-giving? Kenapa harus ditangkap oleh Tuhan? Ya, itu semuanya jadi satu, bukan satu apa ya? Itu menjadi satu skenario yang Tuhan rancangkan untuk menyatakan kemuliaannya. Ada sesuatu yang besar, there's something is big ya, yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Gitu ya. Tuhan kalau kita baca gitu ya di Mazmur gitu ya, sejak dari dalam kandungan dia membentuk kita. Tuhan itu nggak pernah main-main, dan Tuhan itu tidak pernah ceroboh karena dia Tuhan. Dia tidak perlu nasihat daripada yang lain karena dia maha tahu, maha kuasa. Dia tidak perlu desainer yang lain untuk mendesain hidup seseorang karena dia yang paling mengerti. Dia pengutus, dia pencipta. Ya. Jadi kalau semua kesalahan itu, semua kecerobohan itu ya asalnya dari manusia, dia tidak akan mungkin pernah ceroboh. Jadi kalau seseorang sudah dipanggil, sudah dipilih gitu ya, sudah dikasih skenario yang begitu indah gitu ya, mulai dari dalam kandungan dibentuk mungkin terpeleset gitu dalam kehidupannya, kemudian akhirnya Tuhan pulihkan lagi, Tuhan bentuk lagi menjadi sesuatu yang baru. Nah, kita seperti ini gitu ya, kita sudah lahir baru, kita sudah menikmati karya Kristus gitu ya, yang dulunya kita hidup dalam kegelapan sekarang menjadi terang di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Firman Tuhan berkata di ayat ini di Roma ya 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Titik ya. Yang berseru kepada nama Tuhan artinya apa? Berseru pasti beda dengan berbisik ya. Kalau berbisik kan ya rahasia gitu. Kalau berseru ada effort, ada usaha gitu ya, yang dikeluarkan oleh orang tersebut, ada kerinduan, ada komitmen. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Gitu. Ya, dan pengharapan kita bukan hanya terlihat ketika kita hidup di bumi, gitu. Tapi ini menuju kepada sesuatu yang kekal nantinya. Ya, barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Baik di bumi ini, ya maksudnya dari segala tipu daya si iblis gitu ya, dari jerat-jerat dosa karena kita sudah milik Tuhan, dan nantinya ketika kita sudah sudah nggak ada lagi di sini gitu ya, sudah menuju kepada kekekalan gitu ya, diselamatkan. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekarang dunia sangat darurat kabar baik gitu. Kita harus mengerti bahwa dunia saat ini benar-benar butuh kabar baik dan butuh orang-orang yang menyampaikan kabar baik dan butuh teladan yang menyampaikan kabar baik. Gitu ya. Dalam tahun ini gitu ya, kita mulai dari awal tahun kemarin sampai dengan bulan ini, negara kita Indonesia diperhadapkan dengan banyak goncangan gitu ya.
banyak goncangan. Kemarin di Mamuju, kemudian di Karo, kemudian saat ini di NTT, dan kemarin juga di beberapa tempat lagi ya. Kemarin di gunung apa itu kalau tidak salah ya. Diperhadapkan dengan berbagai fakta bahwa semuanya ini hanya sementara. Gitu. Ya. Siapa yang menyangka angin yang awalnya kecil bisa menjadi berubah angin puting beliung dan kemudian merusak banyak hal di NTT dan sekitar Kepulauan Sumba. Banyak orang yang tewas. Aku lihat kemarin tayangan videonya itu sudah sekitar berapa hari yang lalu ya. Nggak tahu kalau sekarang tambah lagi. 133 orang tewas gitu. Ya. Kemarin angin puting beliung yang terjadi di NTT ya, di Alor, Kepulauan Alor juga. Ya. Nah, dikatakan sini saat ini dunia, aku ulangi sekali lagi, saat ini ya dunia sedang darurat kabar baik, sedang membutuhkan kabar baik, sangat membutuhkan orang-orang yang menyampaikan kabar baik dan sangat membutuhkan orang-orang yang punya teladan dalam menyampaikan kabar baik gitu ya. Dan penyampaian kabar baik aku percaya itu dilandaskan karena kasih, bukan karena ancaman ya. Aku pribadi kurang setuju ketika kita menyampaikan kabar baik dengan ancaman, artinya hanya untuk sekedar kamu nanti masuk surga atau neraka. Nggak seperti itu lagi gitu. Tapi karena ada kerinduan yang besar yang Tuhan taruhkan, karena kasih daripada Tuhan itu Tuhan kasih ke kita dan kita harus sharekan, kita harus bagikan kepada orang lain gitu ya. Kalau kita karena pemberitaan Injil seseorang yang dilakukan sama kita menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, tugas kita untuk melakukan hal yang sama kepada orang yang belum mengenal kasih Kristus. Gitu. Tapi pertanyaannya di sini, masalahnya di sini adalah, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, gitu. Bagaimana mungkin seseorang bisa berseru-seru kepada hal yang dia tidak percayai, gitu. Ya. Bagaimana, gitu. Ya. Di sini ada banyak pertanyaan dan tugas yang harus kita kerjakan gitu ya. Dan dikatakan di sini lagi bagaimana mereka dapat percaya kalau tadi ya mereka gimana bisa berseru kalau nggak percaya. Terus gimana bisa percaya kalau nggak ada yang kalau mereka nggak pernah dengar tentang Tuhan gitu ya. Kalau mereka tidak pernah dengar tentang Dia dan bagaimana mereka dengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak diutus. Itu menjadi proses skema yang nggak bisa stop gitu. Ya. Aku mau kita semua punya pengalaman lah bagaimana Tuhan masuk dalam kehidupan kita, artinya momen di mana kita benar-benar terima Yesus sebagai juru selamat kita gitu. Dan tidak cukup sampai di situ. Ya, aku mengingat bagaimana cara-cara Tuhan yang begitu indah membuat aku gitu ya. Kita semua punya cerita masing-masing gitu ya, tapi aku mau share sedikit kesaksian tentang bagaimana proses yang Tuhan lakukan gitu, membawa aku gitu ya, membawa orang yang begitu ceroboh dulunya, ya begitu keras kepala, begitu ya enggak masuk kategori gitu. Aku ingat ada seorang temanku gitu ya, aku nggak tahu dia dapat nomorku dari mana, kemudian dia bolak-balik gitu ya dari kosnya ke kosku di Jamin Ginting gitu, diketok-ketok bawa gorengan, berkali-kali aku suruh pulang gitu. Tapi karena satu orang ini yang begitu kok gigihnya gitu ya, dan dan Tuhan memperhitungkan apa yang dia lakukan gitu ya. Sampai akhirnya aku mau, tapi itu juga karena menghargai tawarannya, karena dia sudah capek, sudah berjuang gitu ya. Dan sampai akhirnya di situ karya Tuhan, kasih Tuhan mulai menjamah. Ya. Dulu benar, gimana aku bisa berseru kepada Tuhan, kepada Yesus, tahu bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik. Ya. Karena aku memang nggak percaya. Ya. Jadi bagaimana, dan aku gimana bisa percaya kalau aku nggak pernah dengar cerita yang baik tentang Tuhan gitu ya, tidak ada yang pernah menceritakan gitu. Dan bagaimana yang menceritakan itu bisa muncul gitu ya kalau dia juga tidak diutus gitu. Kita dalam pelayanan di giving ini ya, kita sudah sepakat bahwa warna kita adalah pemuritan gitu ya, warna kita adalah menduplikat gitu ya, artinya bukan memperbanyak tapi duplikat gitu ya. Beda memperbanyak bukan pasang, maksudnya buat cabang di mana-mana, tapi ya gitu aja. Yang penting banyak cabang yang nggak begitu gitu. Kita duplikat murid
gitu ya. Artinya seperti yang dilakukan oleh Timotius gitu ya, percayakanlah ya kepada orang yang dapat dipercaya gitu ya, diajar, dibentuk, dilatih, kemudian dipercayakan, dan itu terus siklusnya gitu ya. Nah, dikatakan di sini dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita adalah orang-orang yang Tuhan rindukan, adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan, adalah orang-orang yang Tuhan desain untuk kita menjadi orang-orang yang menggenapi firman ini, gitu ya. Berbahagialah kedatangan orang yang membawa kabar baik, gitu. Dan itu kita perlu persiapkan, gitu ya. Diri kita juga perlu dipersiapkan supaya ketika kita menyampaikan kabar baik gitu ya, kebenaran itu benar-benar bisa diterima gitu ya. Nah, aku merenungkan gitu ya, balik lagi dengan apa yang aku bilang dengan kondisi yang terjadi saat ini gitu ya, bahwa kita semua punya limit dalam waktu, dalam energi, dalam tenaga, dalam segala sesuatu gitu. Dan saat ini gitu ya, negara-negara, bangsa ini gitu ya merindukan pengharapan yang kekal gitu ya. Segala sesuatunya akan binasa, tapi keselamatan, pengharapan dalam Tuhan itu akan terus membuat seseorang akan kuat gitu ya. Itu yang membuat seseorang bisa terus melihat apa yang tidak bisa dilihat, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nelson kemarin, melihat apa yang tidak bisa dilihat gitu ya. Dan mereka, orang-orang di luar sana, butuh pengharapan yang kekal itu. Ya, sudah terlalu banyak janji manusia yang tidak ditepati atau kenyataan-kenyataan yang membuat iman tergoncang. Ya. Dan ada satu pengharapan yang tersisa, bahwa apa? Yesus adalah juru selamat. Gitu. Ya, Yohanes 14 ayat 6 ya dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Ya, kita harus terus perkatakan, kita harus terus dorong, paksa diri kita untuk boleh menjadi saluran kabar baik bagi mereka. Ya, dari perkataan kita, dari tindakan kita, gitu. Ya, iman kita, ya bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah yang didesain untuk menjadi orang yang menyampaikan kabar baik. Gitu. Aku merasakan betapa sepatah kata saja dari kebenaran firman Tuhan itu bisa sangat menguatkan gitu ya. Satu kalimat saja ya dari ayat firman itu bisa benar-benar memberi kekuatan buat aku menjalani pergumulan atau misalnya godaan atau misalnya masalah yang sedang terjadi. Karena itulah kuasa firman gitu ya. Firman itu sangat berkuasa. Sampai kapan kita akan sibuk untuk terus hanya fokus kepada diri sendiri, kepada masalah, gitu ya, mengasihani diri sendiri, sementara di luar sana ada banyak orang-orang yang rindu, tapi mereka tidak mengerti bagaimana caranya. Gitu. Tapi kita sibuk memperdebatkan doktrin, sibuk memperdebatkan siapa yang paling besar, sama kayak murid-murid Yesus. Ya siapanya nanti yang duduk di sebelah kananmu guru? Siapa nanti yang berhak mendapatkan tempat di sisi Bapa? Yesus hardi kan, gitu. Ya, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu minta, katanya. Ya, di situ aku juga tercengang, iya Tuhan ya. Ya. Kita berpacu dengan waktu dan selama masih ada kesempatan, waktu, kesehatan gitu ya. Kemudian ada dana-dana yang kita miliki walaupun tidak banyak gitu ya. Ya, untuk apa? Gitu. Ujungnya nanti untuk apa? Gitu. Kita mau invest kepada sesuatu yang kekal gitu. Kita mau investkan semuanya itu kepada sesuatu yang membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan gitu. Ya karena semuanya ini sementara. Ya. Siapa yang kira? Kalau kita lihat-lihat siapa yang bisa mikir gitu ya? Mungkin yang di saudara-saudara kita gitu yang di NTT. Mungkin contohlah kita katakan mungkin jam 8 malam kejadiannya begitu fatal. Ini contoh ya. Siapa yang bisa berpikir mungkin jam 4 sore mereka masih masih makan gorengan atau mungkin masih cakap-cakap sambil melihat mungkin angin sudah mulai bertiup tapi nggak kencang. Jam 4 sore mereka masih cakap-cakap mungkin di rumah. Tapi 4 jam kemudian seng di rumah mereka sudah berterbangan gitu. Ya, kemudian rumah-rumah mereka mulai roboh gitu. Nggak ada yang tahu, who knows gitu. Ya.
Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengikuti pelayanan gitu ya, sudah dibentuk, dilatih gitu ya, terus dibekali dengan firman Tuhan gitu ya, dimentoring gitu, dimuridkan. Yuk gitu ya. Dikatakan sini kita harus kembali kepada kepercayaan yang utuh gitu ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi ada pertanyaan yang besar dan tugas yang besar. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, ya kita harus benar-benar iman ini. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan kita, orang-orang yang dengan rela hati menyampaikan kabar baik untuk orang-orang sekitar kita. Menduplikat orang-orang yang akan terus menyampaikan kabar baik. Karena hidup kita, Galatia 2 ayat 20, karena hidup kita bukan milik kita lagi, walaupun memang masih dalam daging ya, kalau dicubit masih sakit gitu. Ya. Kalau kena minyak panas masih masih luka gitu. Ya. Tapi hidup kita ya adalah milik Kristus, kita menjadi tawanan daripada Roh Tuhan. Benar kita memang masih hidup dalam daging, gitu ya. Benar kita masih butuhkan segala sesuatu untuk membuat kita terus hidup di bumi ini ya, makan, gitu ya, minuman, pakaian, benar. Ya. Tapi pola hidup kita, cara berpikir kita sudah lebih lagi daripada itu. Itu bukan hanya sekedar di situ saja. Tapi bagaimana kabar baik itu boleh disampaikan kepada kepada orang lain, kepada suku-suku jika memang sudah ada panggilannya benar-benar untuk ke suku gitu ya, digumulkan ya, untuk kampus, untuk sekolah gitu ya. Terlalu sayang jika waktu-waktu yang ada gitu ya, lebih banyak gitu ya, kita habiskan untuk untuk menyesali hidup, kemudian mengasihani diri, kemudian bersungut-sungut pada Tuhan. Sementara di sana, di luar sana, per jamnya ada orang yang dipanggil, per jamnya ada orang yang rindu kebenaran firman Tuhan. Mereka haus, ya. Tapi bagaimana kita tahu mereka haus kalau kita tidak juga bergerak kepada mereka? Bagaimana kita tahu mereka rindu kalau kita juga tidak pelan-pelan gitu ya, misalnya turun sama mereka, berkomunikasi dengan mereka gitu. Ya. Wajarlah kita akan mengatakan bahwa pelayanan begitu-begitu saja gitu. Ya. Padahal ketika kita benar-benar berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita, kita akan menemukan celah-celah di mana mereka rindu gitu ya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi atau rindu kembali kepada Tuhan lagi. Ya, yang memang harus kita tolong, kita doakan. Oke. Jadi ayo ya, teman-teman semuanya, baik yang menyaksikan di YouTube juga, kalau selama ini pemuritannya juga sudah mulai tidak antusias, kemudian lebih banyak kita cek masing-masing ya, lebih banyak untuk bersungut-sungut atau mengeluh dengan kondisi yang ada, mengasihani diri sendiri. Ayo ya, kita sudah bersyukur kepada nama Tuhan dan kita percaya kita akan diselamatkan, tapi ada tugas yang menanti kita, ada kerinduan Tuhan yang teramat besar bahwa namanya harus disembah di setiap suku, kaum, dan bahasa. Ya. Ada kerinduan yang sangat besar bahwa setiap suku bangsa itu menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, di hadapan tahta anak domba. Itu yang tertulis di Wahyu. Ya. Jadi ayo kita bersemangat gitu ya, kita berpacu dengan waktu-waktu yang ada, yang kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan sama kita gitu ya. Aku tidak katakan atau bukan sok-sokan gitu ya, kedepannya ini bukan menjadi sesuatu yang akan menjadi mudah gitu ya, baik untuk bangsa ini maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan ada yang lebih besar, akan ada sesuatu yang lebih yang kita tidak bisa bayangkan gitu ya.
akan ada sesuatu yang besar. Kalau misalnya kemarin masih ini, akan ada, gitu. Ya, dan kita harus bersiap untuk itu. Ya, kita harus bersiap dan mempersiapkan orang di sekitar kita juga, gitu, supaya menjadi alat bagi Tuhan, gitu, di tengah-tengah keluarga, kampus, kemudian komunitas, lingkungan, gitu. Ya, jadi be prepared, gitu ya. Prepare yourself, gitu ya. Prepare ourselves. Kita mempersiapkan diri kita masing-masing, mempersiapkan diri kita juga, ya. Jadi ayo, ya, kita mau imani bahwa kita adalah orang-orang yang dirindukan. Jadi ketika kita datang, ada keindahan yang terjadi di situ. Ada sesuatu yang berubah, ya. Ada sesuatu yang yang harmonis. Maksudnya yang tadinya keluarga itu ribut, gitu ya, berkonflik, tapi karena kedatangan kita, tuntunan Tuhan mengarahkan kita, ya, keberanian daripada Tuhan, tuntunan Roh Kudus mengarahkan kita, maka keluarga itu bisa diperdamaikan. Itu contoh kecil, ya. Ada hal-hal yang positif yang bisa kita share, yang bisa kita lakukan dengan kedatangan kita, ya, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam lingkungan sosial kita, ya, dalam lingkungan pekerjaan atau yang lain lah, kampus, gitu ya. Yang mahasiswa yang sudah diterima, ya, ayo jangan terlena, ya. Ingat bagaimana dulu ketika SMA begitu menggebu-gebu melayani Tuhan, punya kerinduan, Kak, kalau aku nanti lulus aku mau ngerjakan A, B, C di kampusku. Ayo. Ya, kalau hari ini Tuhan ingatkan, ya, kamu, ya, yang masih duduk di kampus untuk melakukan apa yang kamu doakan, kamu nyatakan sama Tuhan ketika kamu dilayani ketika SMA, ayo, ya, minta sama Tuhan kekuatan untuk kamu bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kampus. Tapi online, ya, di online juga bisa, ya. Kalau Tuhan itu tidak terbatas pada saat sebelum COVID, maka waktu COVID seperti ini pun Tuhan tidak akan pernah terbatas, ya. Tuhan pasti kasih ide, Tuhan pasti kasih cara, Tuhan pasti kasih kreasi, gitu ya, bagaimana caranya, gitu, ya. Jadi ayo kita semua semangat, ya. Dunia sedang bergejolak akhir-akhir ini, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu aku dan salah seorang dari sini juga, Rona, ya, kita berdua ikut doa untuk bangsa-bangsa. Ada salah satu bangsa yang kita doakan. Nah, di sana, ya, lebih parah lagi, ya, itu, ya, India, ya, bangsanya India. Di sana lebih parah lagi, ya. Jadi di sana itu sekarang COVID itu sudah dibuat jadi isu politik, gitu, ya. Waktu ada pertanyaan bagaimana perkembangan COVID dengan perkembangan Injil di sana, maksudnya bagaimana kalian para penginjil yang ada di bangsa itu dengan COVID yang ada sekarang. Terus si penginjilnya jawab, sebenarnya COVID di sini sudah mulai reda, gitu, karena mereka memang beberapa fotonya aku lihat ada yang sering nggak pakai masker, gitu. Terus si penginjilnya ngomong, sebenarnya COVID di sini sudah mulai mereda, tapi itu sedang dibuat menjadi isu politik, gitu ya, digembar-gemborkan, ya. Dan itu yang membuat kami sedang bergumul saat ini, dan itu jelas sekali menghambat pekabaran Injil, gitu. Ya, gitu, ya. Jadi, ya, aku inilah, ya, kita semua sama-sama berdoa, sama-sama menguatkan hati juga, gitu ya, sama-sama berjuang untuk apapun yang kita lakukan, ya, dari tindakan kita, dari perkataan kita, ya, itu bisa menjadi kabar baik, ya. Injil diberitakan, kesaksian mengikuti, ya. Jangan kita beritakan Injil, terus kita juga yang membuat mereka tersandung dengan pemberitaan yang kita lakukan, ya, itu nggak benar, gitu ya. Jadi ketika kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ya, tindakan kita sebisa mungkin itu juga menjadi kabar baik bagi mereka. Amin, amin, iya. Oke, itu saja. Karena aku lihat mukanya serius-serius banget, kayak menghadapi vonis. Oke, sekian, Tuhan Yesus memberkati. Yep.
dan berdoa, mencari wajah, balik dari jalan kami yang oleh anugerah ampunilah, oleh anugerah pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Takkan diri sujud dan berdoa, balik dari jalan kami oleh anugerah oleh anugerah pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan
kembali negeri kami. Kau yang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa ini. Kami bersepakat pagi hari ini Tuhan Yesus, merendahkan hati kami berdoa Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas Indonesia. Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas setiap suku-suku yang terabaikan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas setiap bangsa-bangsa yang belum mengenal kasih Kristus. Bapa, kami berdoa dan kami meminta Kau Tuhan yang melayakkan kami menjadi orang-orang yang membawa kabar baik. Engkau Tuhan yang kuatkan hati kami, terus kami berjalan dalam panggilan Tuhan. Kau yang terus membekali kami, Kau yang terus memproses kami supaya kami menjadi orang-orang yang layak. Tuhan, percayakan perkara-perkara yang lebih besar untuk kami boleh menyebarkan kabar baik, untuk kami boleh menjadi kesaksian Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Bapa, saat ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus akan terjadi revival, akan terjadi kegerakan di setiap daerah demi daerah. Goncangan demi goncangan yang terjadi, itu akan semakin membuka mata setiap kami untuk melihat kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, kerjakanlah isi hati-Mu. Apa yang Kau rindukan untuk terjadi, digenapilah di dalam nama Yesus Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang berseru kepada Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Ada lutut-lutut yang bertelut menyembah Tuhan, dan ada lidah yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat. Tuhan, kami berdoa saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Kami meminta Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Engkau saat ini Tuhan berkeliling Tuhan, mencari orang-orang yang bersungguh hati Tuhan. Tuhan, Kau limpahkan kekuatan. Kau merindukan Tuhan Yesus, anak-anak-Mu boleh bangkit, generasi boleh bangkit, kami semua boleh bangkit di dalam nama Yesus. Tuhan, kerjakan isi hati-Mu melalui yayasan ini. Tuhan, kerjakan isi hati-Mu melalui setiap para givers. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, pakai kami selama kami masih hidup. Selama kami masih memiliki semua apa yang Tuhan berikan. Kami mau persembahkan untuk Tuhan. Kami mau persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk setiap ladang-ladang tuayan yang Tuhan rindukan. Firman-Mu berkata, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Saat ini Tuhan, kami berdiri, kami memohon, kami meminta, kamilah pekerja-pekerja untuk tuayan itu Tuhan. Engkau melayakkan kami menjadi pekerja-pekerja di akhir zaman ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kampus-kampus yang akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Ada sekolah-sekolah yang akan dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Akan ada keluarga-keluarga yang dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Akan ada suku-suku dan bangsa-bangsa yang dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Layakkan setiap kami. Layakkan pelayanan kami ini Tuhan Yesus. Untuk boleh Tuhan Yesus menjadi alat kemuliaan. Bahkan sampai kepada suku-suku. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Firman-Mu berkata Tuhan. Bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana ada yang memberitakan tentang kebenaran-Mu kalau tidak ada yang diutus Tuhan. Dan kami mau katakan, kami mau deklarasikan. Kami mau menjadi orang-orang yang Tuhan utus. Ini kami Tuhan. Engkau yang mengutus kami Bapa yang baik. Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang membawa kabar baik. Dan setiap orang-orang boleh melihat Bapa, ada kasih Kristus yang muncul dalam kehidupan kami. Dan tergenapilah kebenaran firman. Berbahagialah orang yang kedatangan yang membawa kabar baik. Kamilah orang-orang yang dinanti-nantikan itu Tuhan. Kamilah orang-orang yang dirindukan itu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, terus kerjakan isi hati-Mu untuk bangsa ini. Pulihkan bangsa ini. Selamatkan bangsa ini. Kami mempersembahkan bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Kami mau berdiri Tuhan Yesus di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Untuk meminta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan tidak musnahkan. Kami mau menjadi Yeskiel yang terus berdiri Tuhan. Membangun tembok pemulihan. Membangun tembok pertobatan. Membangun tembok pengampunan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan kembali mengasihani negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terus kerjakan isi hati-Mu Tuhan.
atas setiap kami, atas setiap para givers, atas setiap para pemimpin kami, Tuhan Yesus yang baik. Bahkan setiap kami, Tuhan, yang ada di chapter demi chapter, Tuhan Yesus yang baik. Jagai hati kami, Tuhan, dan terus tuntun kami ya Roh Kudus untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini Engkau yang terus Bapa menuntun kami, melindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, orang-orang yang bertalian darah dengan kami Tuhan, orang-orang yang kami layani juga Engkau menolong mereka, Engkau melindungi mereka Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama